Dewi ini adalah salah seorang korban juga dari WNI yang ada di Kamboja demi menyelamatkan ginjalnya ya Mbak ya? Menyelamatkan hidup lah, harus melayani orang yang paling tinggi di sana. Saya dijual sama Ibu Ani loh, lalu saya nggak mau. Ibu Ani bilang, kalau kamu nggak mau, nanti kamu harus bayar penalti 20 juta. Bu Ani tuh paspornya Juli ini habis mas. Dia kan berkasnya udah masuk di Baris Krim Polri dari Februari. Tapi nyatanya beberapa hari lalu Bu Ani bisa pulang ke Medan. Dia bikin paspor dan sekarang udah berangkat lagi lewat Dumai ke Kuala Lumpur. Nggak usah lu lapor-lapor sama KBRI. Gua tahu semua orang KBRI kita tuh ada kerjasama dengan KBRI. Jadi kalaupun lu lari ke KBRI nggak berguna, kata leadernya. Kembali lagi saya dengan Uya Kuya, Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari Partai Amanat Nasional di LBU Lembaga Bantuan Uya. Miss Yuni, TKW Hong Kong di sebelah saya, sahabat saya. Dan juga ini ada Mas Ivan, seorang yang pernah bekerja menjadi admin atau CS di judi online, judul di Kamboja ya. Tuh. Kamboja. Jadi Mas yakin nih mau bicara di sini? Yakin. Yakin ya. Yakin. Dan di sana juga kita terhubung dengan Mbak Dewi yang sekarang ada di Purworejo ya. Yogyakarta ya. Direhabilitasi. Ya, Mbak Dewi ini adalah salah seorang korban juga dari WNI yang ada di Kamboja, yang dimana untuk demi menyelamatkan ginjalnya ya Mbak ya. Menyelamatkan hidup lah. Oke. Menyelamatkan hidup. Menyelamatkan hidupnya daripada pada saat itu terancam ya. Mbak harus melakukan apa Mbak Dewi? Banyaklah kita Iya. harus aku lakukan itu. Apa diantaranya apa yang Tapi- Mbak harus lakukan? Harus melayani orang yang paling tinggi di sana. Oke. Mbak, orang Harus. yang paling tinggi di sana tuh siapa? Bosnya, owner, ini Bukan. perusahaan apa? Judol apa scammer? Scam. Scam ya, Saya jadi penipuan berarti ya. scam. Iya, Oke. Orang mana yang harus scam dilayani? orang Medan. Berarti orang Indonesia sendiri. Iya, dia leader. Leader, siapa namanya Mbak? Namanya Deko. Deko, nama aslinya apa nama? Nggak tahu saya. Itu namanya. Nama panggilan sana. Oke, Mbak harus melayani dia, Mbak. Oke, pertanyaan saya pertama kali adalah, Mbak Dewi nggak apa-apa menceritakan ini di sini, Mbak? Enggak apa-apa sih, karena biar edukasi teman-temanku. Nggak cuma saya aja yang harus melayani itu. Oke, apa? Mbak dibilang harus melayani, perintahnya bagaimana dan diperintahkan oleh siapa? Dia sendiri sih. Dan Oke. Ibu Ani ini juga jual saya. Oke, jadi Mbak ini adalah korban yang melalui perantara yang Ibu Ani. Iya. Berarti benar. Ibu Ani tuh kemarin juga ada yang dipulangkan sama Miss Yuni di sini, Gali. Gali, itu Iya. kan juga katanya berhubungan dengan Ani. Ini Ani yang sama apa Ani yang beda nih? Ani yang sama. Ani yang sama. Kebetulan si Gale juga sempat kontak aku juga waktu di Vietnam sebelum ke misi ini. Ah, Jadi mereka Iya. berdua ini korban. Mereka dapat informasi tentang saya dari Iya. si Evan. Oke, Iya, jadi karena aku Ani. mau bantu nggak bisa, jadi aku ke misi Uni. Oke, ini Ani yang sama, berarti agent yang Sama. sama. Oke, Mbak berarti berangkat ke Kamboja dulu, Mbak Dewi melalui gimana prosedurnya dulu? Jadi pertama itu saya mencari pekerjaan lewat Facebook. Karena saya udah pernah pengalaman kerja di Singapura, saya ingin pindah kerja di Macau. Ya. Lalu saya bikin iklan seperti apa, saya bisa apa. Nah, disitulah kita ketemu Bu Ani. Ketemu di Facebook. Ya, dia messenger saya. Aninya yang mana nih? Mbak tahu fotonya nggak Aninya? Sama apa nggak nih? Sama kayak Pernah Ibu ketemu? Ani. Pernah ketemu Aninya langsung nggak? udah, karena dia seorang translator. Sama nggak dengan Kamboja. Ani yang waktu dimaksud sama si Gali? Gali. Ini nih kita lihat ya. Oke, ini orangnya sama ini, orang ini. Aninya gitu yang Yang- Dewi kasih ke Gali. Iya, iya. Oke, terus oke. Saya sempat kirim foto. Oke, terus? Lalu Ibu Ani menawarkan saya pekerjaan pertama di Macau. Setelah 3 minggu kita hubungan baik, kita sering video call, kita sering chat, dia sering cerita tentang anak-anaknya, gimana keluh kesahnya dari TKW. Nah, di situ Ibu Ani baru menawarkan, setelah 1 minggu sebelum berangkat ya, Ibu Ani itu menawarkan untuk kerja di Thailand. Hmm.
di Thailand sebagai staf restoran dengan gaji 12 juta. Di situ saya juga bertanya bagaimana dokumen saya izin tinggal di negara tersebut. Ibu Ani mengatakan kalau masalah dokumen izin tinggal nanti kita akan urus prosesnya di negara sini, di Thailand. Oke. Nah, di tanggal 20 April saya dibelikan tiket dan diberi uang saku 1 juta. Yang mengurus tiket akomodasi itu anaknya, Oke. anak Ibu Ani, Siapa? Nurholik. Oke, terus? Lalu tanggal 20 saya berangkat dari Jogja ke Malaysia. Dari Malaysia nginep semalam, jam 9 pagi saya berangkat ke Ho Chi Minh. Iya. Nah, di situ saya bertanya sudah sama Bu Ani, Bu, kok ke Ho Chi Minh, ke Vietnam, udah kamu aman. Apapun yang terjadi kamu tanggung jawab saya 100%. Iya. Nah, karena tidak mempunyai uang untuk balik, ya udah saya terusin. Akhirnya nyampe Ho Chi Minh, saya dijemput sama Cina, naik mobil kita dari Bandara Ho Chi Minh ke perbatasan Kamboja, Mok Bai. Nah, di situ saya telepon Bu Ani lagi. Bu, kok Kamboja, Bu? Nanti saya mati, Bu. Saya ini saya ini seorang tulang punggung keluarga loh, Bu. Saya ini kerja, Bu, untuk keluarga saya. Saya seorang janda. Lalu Ibu Ani cuma ngatain, wis toh kamu nyampe sini aman, kamu pasti bisa kerja, wis aman. Nah, lalu saya dibawa naik motor sama cowok ke imigrasi Bai, perbatasan Kamboja Vietnam. Nah, di situ semua diurus sama cowok, kayak cowok Khmer. Diurus semua dari visa, dari pengurusan visa itu. Lalu saya dituruh turun. Nah, di situ terjadilah transaksi uang. Saya semakin takut itu. Jadi transaksi uang dari siapa ke siapa? Antar siapa nih? Antara pihak imigrasi dengan orang Khmer ini. Oh, disogok lah jadi ya? Ya, lalu visa keluar, saya keluar dari imigrasi. Itu proses lumayan cepat sih, 30 menitan. Nah, setelah itu keluar, saya naik motor, itu pindah lagi orang cowok, kita ke pasar. Nunggu sempat ada orang 3, lalu pindah lagi naik motor ke kedai minuman. Nah, dari kedai minuman itu dijemputlah bos Tiongkok. Ada bos Tiongkok naik mobil jemput saya. Nah, disitulah transaksi uang lagi antara si cewek ini yang punya kedai sama bos Tiongkok itu. Nah, akhirnya saya masuk mobil, perjalanan 10 menit dibawa ke apartemen. Nah, ternyata itulah gedung scam aku. Ya, namanya VIP OK yang ada di Oven. Oke, modus penipuannya intinya singkatnya seperti apa? Dia harus apain? Lebih seringnya ke top up ya, ke merayu sih. Jadi korbannya cowok-cowok rata-rata berarti kan? Enggak, kebanyakan mahasiswa sama ibu rumah tangga. Oh, justru korbannya cewek-cewek nih? Iya, lebih gampang ke cewek. Oh, cewek-cewek berarti yang disuruh kerja itu pura-pura menghubungi itu cowok-cowok yang pakai foto-foto orang ganteng berarti ya? Enggak, jadi gini. Gimana coba modusnya? Modusnya gimana ini? Jadi nanti kita add itu, kita kasih leader grup Telegram. Aha. CS ini nanti mengolah. Dikasihlah penawaran iklan, penawaran tugas, kayak tugas dari TikTok itu. Ya, tugas nanti, ya. Ya, nanti dikasihlah uang 12.000. Setelah itu, kalau member mau meneruskan, lalu ke resepsionis. Resepsionis diolah lagi, dikasihlah uang 18.000.
Jadi dimodalin dulu awalnya. Ya, dimodalin. Iya. Terus nanti member disuruh top up sebesar 110 dan 160. Oke, jadi dari 12.000 sama 18.000 yang mereka keluarkan untuk modal awal untuk menarik orang untuk ikutan. Ya, Lalu korban disuruh disuruh transfer 180.000. 110 sama 180.000. Oke, mereka tetap jadi untung kan intinya ya. Terus? Tapi itu masih untung Karena? karena nanti mereka dikasih di top up lagi sebesar 400.000. Oh, jadi mereka masih ngeluarin modal lagi tuh, modal dulu. Enggak, ya member itu nanti habis 110, 180 dia dapat untung dikasih top up 400. Oke, jadi dikasih senang dulu lah ya. Korban-korban ini dikasih senang nih sama perusahaan. Lalu kita rayu nih, biar dia mau top up lebih besar lagi. Rayunya gimana caranya, Mbak? Ngerayunya kan leader itu ngasih kita 7 telegram. 1 admin, yang 6 ini aktor. Aktornya menyamar jadi cowok apa cewek nih aktornya? Apanya? Biasanya kita gunain akun polisi, Apa? tentara. Akun polisi atau tentara? Oh, jadi foto-fotonya foto polisi, Foto tentara. foto polisi, tentara, orang banyak liburan ke luar negeri. Yang memang kita itu memang orang-orang yang kayak wow banyak uang gitu. Iya, berarti yang tadi saya bilang, saya maksud kan cowok-cowok ganteng lah ini ya. Ya itu Pakai. cewek cowok masih. Iya, ya oke. Terus Tergantung membernya. membernya lawan pokoknya Iya. dijebaknya maka lawan jenisnya lah ceritanya gitu. Iya. Iya. Setelah itu member ini udah dapat 400.000. Bagaimana caranya kita untuk dia masuk ke VIP yang lebih besar? Nah, lalu kita add di dalam satu grup. Biasanya member 1, aktor 4. Nah, di situ nanti kita kasih penawaran lagi dengan top up. Pertama kali top up itu 380. Oke, orang harus top up nih, Mas. 380. Nah, biasanya kita itu kasih aktor-aktor dulu nih yang top up. Baru member itu nanti kalau lama aktor ini chat secara personal. Kok kamu nggak tap dulu sih? Ayo biar kita sama-sama barengan kita dapat bonus lebih besar kayak gitu perayaan kita. Nah, setelah itu member top up lah 380. Nah, di situ lagi nanti kita naikin lagi. Dapat untung lagi ya? Enggak, udah itu nggak bisa. Oke, apa yang membuat orang akhirnya mau top up lagi sampai banyak? Karena rayuan member. Oke, dibilangnya apa? Kalau dia nggak top up akan terjadi apa? Karena kita di dalam pertama kali itu kita sudah jelasin kalau salah satu ini nggak ada berhenti di tengah jalan, uang mereka tidak akan keluar. Oh, jadi mereka terjebak untuk top up lagi, masukin duit lagi, supaya uangnya bisa keluar. Jadi alasannya begitu ya? Iya, alasannya. Sampai berapa tuh rata-rata korbannya berapa? Keluarin berapa? Paling gede berapa ratus juta apa berapa miliar? Saya pernah nipu sampai 150 juta. Dapat 150 juta tuh? Yes. Kamu nyamar jadi cewek berarti? Tetap jadi cewek? 30. Iya, tetap jadi cewek. Cuman fotonya beda berarti? Iya, fotonya beda. Kamu nyamar jadi apa? Profesinya apa ceritanya? Karena gini, karena saya kan dibantu sama orang yang saya gituin ya. Jadi dia ada member nih yang nggak bisa bayar sampai pajak. Iya. Nah, itu cantik orangnya. Kita minta fotonya, kita minta kakaknya, ijazah SE-nya. SE itu apa ya? Terus sarjana ekonomi. Oke. Nah, lalu aku pakai foto admin dia. Orang Indonesia juga? Orang Indonesia. Jadi modelnya lah? Orang Jakarta. Modelnya ya. nih? Oke. Ya. Terus? Aku pakai itu kakaknya, foto rumahnya, sampai dia tak suruh foto sama orangnya. Dia kerja di situ juga berarti? Enggak, dia member kita dulu. Oh, jadi dia member korban juga nih. Tapi dipakai buat jadi seolah-olah kamu gitu admin. Ya, jadi lalu kalau ada seorang admin ya enggak, apa yang bisa membuktiin aku bisa percaya nih sama kamu? Aku kasih semua identitas dia.
kayak gitu. Padahal itu korban kamu juga tadinya ya. Itu. Oke, intinya ke cara menipunya ya. Nah, terus Iya. kenapa kamu tiba-tiba akhirnya harus demi menyelamatkan hidup kamu, menyelamatkan ginjal kamu biar nggak diambil, terus kamu harus melayani para laki-laki itu gimana ceritanya? Pertama itu saya dijual sama Ibu Ani loh. Karena Ibu Ani ini kurang modal, untuk memberangkatkan orang ke Kamboja agar cowok itu mau jadi pacar saya, biar dia bisa minjemin uang Ibu Ani. Cowok Seperti ini itu, Ibu Ani. warga negara mana? Indonesia juga. Indonesia juga. Ya, Siapa ini? dulu waktu itu namanya Dia di sana kerja sebagai apa? sama scammer. Scammer. Oke. Ya, Terus? lalu saya nggak mau. Hmm. Si Bu Ani bilang, kalau kamu nggak mau, nanti kamu harus bayar penalti sebesar 20 juta. Itulah Ibu Ani. Terus apa yang membuat kamu akhirnya mau melayani laki-laki itu? Karena saya lihat kemarin sebelah company saya, dia cuma ngambil uang 1 juta aja di setor. Ada di setor, ada dibukuin. Kehidupannya parah sekali, kehidupan Kamboja. Dan sekarang kamu hamil ya katanya? Ya, Gimana ceritanya tuh Dewi? ya itulah karena saya harus melayani orang-orang. Ya, saya harus menaati peraturannya agar nggak jual, nggak disetor. Seperti itu. Oke, dan kamu mau akhirnya harus mau gitu? Mau. Dan kita itu membuat skenario seolah-olah saya yang mau. Gimana ceritanya tuh? Jadi setiap malam tuh aku harus beliin dia makan pakai uang gaji saya. Beliin apa yang dia mau. Karena bayar apa namanya denda itu, saya pun ke toilet lebih dari 10 menit itu saya didenda 150.000. Oh ya? Terus kalau saya ke kamar mandi lebih dari 7 kali, saya harus bayar 150.000. Di situ pun kalau saya nggak punya uang gaji, saya harus makan kayak babi, harus makan Kata kodok? terus ya kata goreng. Itulah. Terus kayak cuman kubis direbus aja, terus makan darah ayam yang direbus itu. Nah, akhirnya membuat kamu akhirnya bisa keluar dari situ apa, Dewi? Saya lapor KBRI. Oke, terus? Karena di 3 bulan itu Ibu Ani bilang sama saya, kalau kamu mau pulang kamu harus bayar 30 juta. Dengan saya, gaji saya pun diambil sama mereka. Ya. Sampai mau pulang pun saya kemarin uang saya diambil sama Bu Ani. Itu saya harus bayar 30 juta, ya udahlah, tak terusin aku kerja. Sebenarnya kalau mau waktu mau nipu itu kayak mau chat member-member, apalagi kalau udah kayak orang Jogja ya yang kena. Itu saya pengen rasanya kayak chat dia, stop kamu. Pengen ngasih tahu jangan bawa kamu kena tipu gitu ya. Ya. Tapi pernah kamu Tapi di lakukan situ itu? ada pernah. Di mana? Orang Bandung malahan. Gimana tuh? Dia terlalu kayak mau aja. Sampai dia cerita sama aktor, papahnya itu masuk rumah sakit. Terus udah kayak nyawanya tinggal besok lagi. Dia cerita gitu. Terus biar uang saya keluar lah mbak, nggak apa-apa, nanti mbaknya pinjemin saya 9 juta, saya punya 9 juta Ya, biar uang saya keluar. Terus malamnya aku telepon, tapi aku diem, aku lari. Tak bilang itu cuma scammer, kamu nggak bisa. Dia percaya? Nggak bisa. Aku foto perusahaan, tak foto dia, terus langsung dia tak blokir.
Hmm, iya, 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 iya. Nah, oke. Dan saya mau tanya sama kamu. Kamu harus jujur ya. Orang-orang yang Ya, bekerja di sana banyak. banyak sekali. Dan banyak yang sadar kalau mereka kerja sebagai scammer. Banyak yang sadar. Ada mereka rata-rata banyak menikmati nggak kerja sebagai scammer itu? Iya, Soalnya sekarang banyak banget nih ngadu sama Miss Yuni sama saya. Mereka mengaku korban kerja jadi scammer, mengakunya terjebak. Mereka nggak tahu apa-apa. Sebenarnya bener apa nggak sih? Apa mereka itu sadar dan mereka? Gini- jadi gini, di kantor saya itu Iya, banyak orang Medan. iya, Setelah mereka mendapatkan 15 juta, iya, mereka akan pukul gong. Itu tradisi Cina. iya. Lalu mereka akan tepuk tangan. Hmm, Disitulah saya tahu, oh ternyata orang-orang ini sadar loh menipu orang. iya. Jadi mereka emang sadar bekerja mereka sebagai menipu kan, bukan lagi bilang terjebak kerja di sana mereka pengen pulang kayak. Tapi kalau menurut saya ya, jadi mereka itu udah kayak kepepet, benar-benar kepepet. Baru mereka akan bilang dia itu korban. Jadi pas saat mereka kepepet minta tolong baru mereka ngaku korban kan? Ya, Iya. Padahal kalau pas mereka masih dapat duit, mereka happy-happy aja kan? ya mereka minum seperti itu. Tapi ya juga ada sih ya beberapa yang korban yang mungkin ya. Nah, Kalau di rata-rata perusahaan yang kepepet akhirnya mengaku korban itu gara-gara apa mereka? Kepepetnya gara-gara karena apa? karena mereka nggak dapat target, Oh, mereka nggak capai target, akhirnya perusahaan ngapain? bisa jual mereka ke perusahaan lain Dan dengan mereka harus membayar denda. Dan itulah mereka minta tolong tuh. Ya kalau nggak ya dipukul itulah itu. Ya emang berani dipukul di situ benar kan? Ya, Tapi karena itu mereka belum ada. tidak mencapai target saat mereka kerja. Ya, Tapi yang karena mencapai di target perusahaan saya, yang mencapai target tetap dapat duit kan? ya Dan dapat mereka duit. menikmati pekerjaan itu kan? Ada yang menikmati. Banyak yang menikmati apa banyak yang tidak menikmati? Kalau setelah kita ke KBRI itu nggak ada yang banyak gimana? menikmati. Waktu di KBRI itu, itulah keluhan-keluhan mereka. Oh, yang Wah. setelah mereka dijual sama perusahaan kan? Ya, Tapi kalau saat mereka masih dapat bonus, dapat gaji, segala macam, banyak yang Itu- menikmati nggak? ada yang menikmati, ada yang enggak. Oke. Kalau kayak seperti saya dengan kayak TPPO. Oh ini juga nih, saya mau cerita nih. Iya, coba. Jadi waktu itu saya cerita KBRI. Hmm. Ini cerita dari saya sendiri dan saya sendiri yang mengalami. Hmm. Saya cerita ke KBRI tentang kronologi kejadian saya tiba di Kamboja. Hmm. Nah, saya bilang kalau seperti saya ini kan lah TPPO, Hmm. karena saya nggak tahu kerja di Kamboja. Ibu Iya. Ani ini seorang Iya. mafia. Kamu dibilangnya di Thailand ya? Ya, lalu KBRI mengatakan, jadi saya ini bisa dikatakan TPPO Hmm. karena ada berkas dokumen dari kepolisian Kamboja. Oke. Nah, waktu BAP di kepolisian Kamboja, saya cerita apapun yang saya rasakan Hmm. dengan kepolisian Kamboja. Dan kepolisian Kamboja hanya mengatakan, kamu ingin pulang kan ke Indonesia kan? Hmm. Benar. Ya sudah, saya akan pulangin kamu. Setelah itu saya chat sama pihak KBRI. Ya. Kok saya nggak dikasih surat TPPO? Padahal polisi udah Kan? menyatakan iya gitu. Nggak. Pokoknya itu berkas TPPO itu bisa keluar kalau polisi Kamboja itu mengatakan saya TPPO. Oke. Nah, saya laporlah ke KBRI. Iya. Polisi Kamboja udah saya ceritain seperti ini, tapi dia tidak mengeluarkan berkas saya ini TPPO. KBRI cuma mengatakan kita harus menurut hukum negara otoritas Kamboja. Terus kalau kamu ingin menuntut atau mengasuskan masalahmu, silakan kamu lapor ke kepolisian Indonesia. Hmm. Lalu saya mengatakan, Pak, orang yang membawa saya polisi saja di Kamboja. Kayak mana caranya saya bisa nangkap?
waktu itu saya cerita uang saya diambil, saya seperti ini sama Bu Ani. Tapi mereka tidak, dia nggak peduli kayak gitu. Dengan kasus saya ini kan, saya kan memang TPPO. Tapi dia nggak, KPRI ya nggak mau tahu. Bilangnya Seperti itu. gitu, kayak gitu. Ya, kamu bisa dikatakan TPPO kalau ada berkas dokumen dari Polisi Kamboja. Kepolisian Kamboja. Polisi Kamboja tak saya mintain berkasnya nggak ngasih. Karena menurut saya masih ada di Kamboja, saya punya KBRI yang bisa mendampingin saya untuk menangkap Ibu Ani. Ibu Ani ini korbannya nggak cuma saya aja loh. Setiap minggu itu orang banyak sekali dimasukin ke perusahaan kita. Apa sama yang Ibu Ani? Apa yang dilakukan KBRI setelah mendapatkan informasi tentang Ibu Ani ini? Nggak ada. Apa mereka bilang? Nggak ada. Saya chat sama satu staf KBRI, semua bukti sudah tak kirim ke dia. Ya nggak ada dibalas, cuma dibaca aja. Karena seharusnya KBRI itu adalah konsulat ya, mau KJRI, KBRI adalah perwakilan negara yang harusnya melindungi warga negaranya di negara tersebut. Ya, apapun masalahnya ya, dia harus bertanggung jawab, jadi nggak boleh juga abai. Ya, walaupun memang kita tahu nih sekarang pemerintah Indonesia juga sekarang kewalahan karena banyak orang-orang yang pada berangkat ke Kamboja, mereka bekerja secara sadar, pas ada masalah teriak korban. Betul. Ya kita juga ngerti, Pak wanita juga pasti Nggak tahu membedakan mana yang iya, TPPO dan Mana mana pun- yang benar-benar pelaku. karena Iya. seperti yang kita sampaikan kemarin ya, Waktu di Evan BP2MI ya waktu di KP2MI bahwa Mhm. kita juga menyampaikan yang dipulangkan oleh pemerintah Kan kemarin pemerintah baru sempat memulangkan 500 orang ya. Dari lebih Myanmar. 500 Lebih, ya. lebih dari Myanmar Dari Myanmar. Dan ternyata kan saya tanya nih, bagaimana bisa membedakan ini korban TPPO dan mana yang Pelaku. bukan yang tahu bahwa dia itu di sana sebagai scammer. Iya, pelaku lah berarti Pelaku ya? Murni. Saya juga pernah mempertanyakan itu dari setahun lalu tuh. Oke, apa Iya. jawaban yang Mas Uya dapatkan? Ya nanti kita akan tindak lanjuti gitu. Enggak, saya Iya. sudah mendapatkan Apa- jawabannya. apa? Yang bisa membedakan TPPO dan bukan adalah satu, orang yang ada di Kamboja. Seperti yang Dewi katakan tadi, Iya. dari polisi. Lah, kan bagaimana bisa itu? Katanya di asesmen, Iya. di ini, di itu. Tapi sementara kita juga kecolongan kemarin yang atas nama inisial R, R ya. ternyata adalah pelaku dan bisa dipulangkan oleh pemerintah. Oke, jadi kemarin yang dipulangkan pemerintah yang 500 itu ada yang menurut Iya. Mas? Jadi ada salah satu dia itu dia translator tapi sekaligus dia juga recruiter. perekrut. Iya. Tapi dipulangkan pemerintah Dia mengaku sebagai korban. dan pemerintah nggak tahu itu. Nggak tahu itu. Karena ini mengalami juga waktu yang tahun lalu yang Filipina. Iya. Betul. Saya sudah memberikan informasi pada saat itu ke KBRI di sana dan juga ke polisi bahwa ini ada orang-orang yang pelaku. Saya buktikan, saya kasih bukti-buktinya. Tapi ya udah, nggak ada, sampai sekarang nggak ada jalan keluarnya. Malah pada saat saya dulu melakukan itu, ya, saya malah justru ditentang. Terus terang aja saya ditentang pada saat itu oleh oknum-oknum Yang ya. mengatakan bahwa kita Iya, pansos ya Mas itu ya. pansos. Padahal kita memberikan bukti bahwa yang ada di antara mereka itu adalah justru pelaku-pelakunya. Iya Dan kan? ini saya punya buktinya banyak itu Mas. Jadi kan Iya. ada beberapa korban itu dia ngasih kayak bukti waktu dia berangkat Iya. chat sama si R ini. Iya. Terus Perempuan ada- apa laki R nih? Perempuan. Iya. Jadi dia waktu pulang ada yang bayar denda 70 juta, 89 juta, dia ada bukti transfernya juga, tapi memang bukan ke rekening R, cuman memang ini rekannya si R. Terus ada juga satu orang yang pernah satu kamar dengan si R, dia juga menceritakan, ada juga yang sekantor, dia bilang kalau si R ini target dia itu sekitar 250 orang sampai 400 orang supaya dia bisa pulang. Oke, jadi dia harus merekrut 250 Iya. orang lebih supaya dia bisa pulang kayak tukar Betul, kepala lah ya. Betul. Nah, R ini biasanya kalau operasionalnya dia tuh sebar loker itu di sosmed. Biasanya dia pakai nama-nama samaran kayak HR Ayu, HR Ara, HR Xiaomi, HR Putri, nama-namanya samaran gitu. Iya. Nah, saya yakin si R ini adalah HR tadi itu karena satu orang korban pernah saya kirimkan fotonya. Apakah ini orang yang kamu maksud? Iya betul, itu orangnya yang rekrut saya katanya gitu. Terus dia
kirimkan bukti chat dari R ini, tapi dia menggunakan nama HR Ayu. Chat dengan si R korban. ini siapa nama aslinya? R ini, Sebutinnya yang apa? Saya Bib. iya, ya. Orang Lampung Ya ya. betul. Dan kemarin tuh banyak juga tetangganya yang DM saya. Dia bilang kalau sekarang udah pulang, tapi dia tuh ngaku ada dia ngaku korban, ada dia ngaku kerja di Thailand. Dan kalau saya lihat nih, Mas, karena kan dari sekian banyak korban, saya kan tahu ngikutin dari Myanmar ini kan orang-orang yang curhat. Yang pulang korban itu jangankan untuk bangun rumah segala macam, beli rokok, beli makan mereka pun sulit. Itu yang benar-benar korban ya. Iya, sedangkan si R ini info dari orang tetangganya renovasi rumah, beli mobil gitu-gitu kan. Nah, terus semalam juga saya sempat live di akun saya. Ada satu orang juga yang dia tahu hari-harinya si R waktu di Myanmar. Dia menceritakan kalau si R ini benar dia seorang translator sekaligus recruiter, dia juga simpanan bos Di sana. Iya. Warga negara Indonesia apa China? warga negara Tiongkok. Iya, iya. Iya. Dan dia sempat kirim foto bosnya tuh, dikirim ke aku, ini bosnya si R. Dan informasi ini kamu sampaikan nggak? Kemarin saya sampaikan waktu di BP2MI. Oke, apa kata BP2M? Ya itu mereka akan tindak lanjuti. Iya, oke. Kasih ke saya juga, nanti kita tindak lanjuti. Boleh. Bahwa jangan sampai orang ini yang sebetulnya pelaku atau perekrut, dia dipulangkan pemerintah dengan bangganya dia. Oke. Dan itu Jangan aku sampai- sempat diancam sama keluarganya juga, Mas. Oke, jangan sampai orang ini yang mengaku itu adalah mengaku korban, Iya. padahal sebetulnya pelaku. Iya. Iya kan, dipulangkan pemerintah. Jadi yang kamu yakin nih, di antara 500 orang yang dipulangkan pemerintah sebetulnya ada pelaku yang Ada, yakin. Dan sebenarnya juga ada yang mencurigai juga ya, selain yang itu pemerintah juga tahu nih. Jadi lagi di tracking Iya. juga ya pemerintah Iya. sebenarnya ternyata tidak melepas, Mas ya. Mereka pulang itu masih Dipantau. Dipantau, betul. diinterview terus. Sama juga dengan kepulangan Dewi. Jadi saat ini Dewi posisi hamil, malah kita yang nggak tahu ya, Iya. Riavan ya kalau Dewi hamil. Dan hari ini Dewi ada di panti rehabilitasi dari Yogyakarta. Artinya adalah mereka dipantau, tetapi yang pelaku macak korban inilah yang sangat sulit diselidiki. Saya meneruskan yang tadi tentang bagaimana bisa membedakan TPPO sama tidak. Selain asesmen yang dari KBRI, ternyata jika pelaku korban yang ada di Kamboja itu berangkat dengan sadar dan tahu bahwa akan jadi scammer, mereka itu bukan termasuk TPPO, Mas. Iya, iya. Jadi pemerintah tidak bisa Iya, benar. membiayai. Tidak bisa membiayai orang-orang yang mereka secara sadar, karena TPPO itu orang ada beberapa unsur yang Betul. masuk unsur TPPO kan. Betul. Tapi kenapa anehnya ini lolos? Iya. Berarti kan ada dekengan pusat atau dekengan belakang depan. Saya kurang tahu. Makanya saya memisyuni itu kalau orang yang ngaku dari Kamboja, kita selalu berhati-hati. Iya kan? Berhati-hati. Kita teliti dulu dia benar-benar korban atau Pelaku. dia pelaku yang mengaku korban. Dan saya juga ada yang aneh juga ini, Mas. Jadi Gimana? waktu itu kan ini pernyataan langsung dari Pak Dubes KBRI ya, Pak Iya. Santo Dharma Sumarto. Dia pernah bilang di salah satu akunnya dia, ada korban dari Kamboja, dia pulang ke Indonesia pakai SPLP, artinya kan dideportasi ya. Iya. Tapi harusnya kan kalau dideportasi minimal tuh ada beberapa jeda, Dia berapa nggak bisa tahun masuk lagi. kan. Iya. Tapi dalam waktu 4 bulan dia masuk lagi ke sana dan dia bawa istrinya. Jadi saya berpikir apakah kan mereka pulang tuh kan didata dong. Apakah mereka di data itu nggak bisa ngelink ke imigrasi di Indonesia, kok bisa bikin paspor baru lagi sampai bisa datang lagi? ke Artinya Kamboja? diduga ada permainan juga. Dia aparat-aparat kita. Dan khususnya Iya. satu lagi, Dewi, kamu belum menyampaikan bahwa di mana Bu Ani paspornya sudah habis, Iya. kita sudah tembusin kemana-mana. Iya. Ternyata akhirnya Iya. Jadi kan Ibu Ani tuh paspornya Juli ini habis, Mas. Nah, waktu dia kan berkasnya udah masuk di Barreskrim Polri dari Februari. Waktu itu ada teman dia lagi proses pulang ke KBRI, aku juga sempat minta tolong sampaikan ke pihak KBRI datanya Ibu Ani. Cuman nggak ada respon. Maksudku harusnya kan kalau disampaikan waktu dia pulang dicekal kan. Tapi nyatanya beberapa hari lalu Bu Ani bisa pulang ke Medan. Pulang ke Medan dia bikin paspor dan sekarang udah berangkat lagi. Cuman dia memang info dari Polda Sumut Lewat dia Dumai, berangkat lewat Dumai ke Kuala Lumpur. Nah, berarti harus diteliti nih, di Dumai kok bisa lolos dia. Iya kan? Iya, Dan kenapa saya bisa buat ceknya. paspor? Kenapa? Kenapa bisa buat paspor? Iya, Padahal sudah laporan Iya. ditembus ke sana ke sini dan Iya, harusnya ngeling kan? Betul. Apakah pemerintah tidak bisa kontrol ini semua? Padahal kan kalau dipikir kan seperti orang bilang di blacklist nih. Iya, iya. Apakah di Jakarta saja di blacklist, Surabaya bisa lolos? Ya harusnya ngeling.
Maka dari itu kalau Saya Indonesia nggak Iya. bisa buat paspor lagi. Ya. keluar kan harusnya keluar nggak Iya, bisa. iya, iya. Jadi dari imigrasi manapun kalau dia tut nggak bisa, merah kan harusnya. Tetapi ini kok bisa lolos sih? Ini pertanyaan orang awam Iya. seperti kita kan Iya. kita nggak paham nih Mas Uya. Dan inilah yang membuat Dewi semakin kayak kecewa banget. Sementara Bu Ani Iya. ini cari uang banyak buat anaknya pendidikan di apa Wi? Ada di Anaknya ASN. yang Hmm. anaknya itu yang satu itu suster di rumah sakit Iya, bidan. iya. Yang nomor 2 dia pegawai bank Hmm. Nusamba. Hmm. Yang nomor 3 itu dia seorang kayak mau kerja di Australia katanya. Hmm. Yang nomor 4 ini yang aku bikin selalu emosi karena dia selalu menerima transferan dari Ibu Ani. Dia merekrut semua tiket Ibu Ani. Dan korbannya bukan orang Kamboja aja. Ibu Ani ini bermasalah sejak bekerja di Taiwan, Hmm. di Macau, Hong Kong. dan di Kamboja. Dan setelah Bang Ivan sama saya mencari tahu dan Bang Ivan selalu up foto Bu Ani, banyak korbannya chat. Ada yang ditipu 50 juta, ada yang ditipu 250 juta, 25 juta. Oke. Itulah Bu Ani. Oke. Nah, Ivan jadi gimana akhirnya bisa keluar dari Kalau saya kemarin judul kebetulan itu? waktu pulang itu karena memang kan perusahaan mau pindah negara, jadi kebetulan memang nggak masuk yang di pulang, nggak masuk list yang pindah ke sana, akhirnya pulang. Dan itu pun harus kalau misalkan sempat ditawarkan kalau mau pindah ke tempat lain harus bayar denda ke mereka. Kalau nggak harus pulang. Jadi aku lebih pilih pulang. Oke, kamu berangkat ke sana sadar nggak dulu sebagai? Dulu jadi sebetulnya sadar di admin, cuman nggak tahu kalau nggak ngebayangin kalau di admin judul itu begitu, karena sebetulnya di Jakarta aku dulu juga CS, jadi kan ditawarin teman kerjanya CS. Nah, kalau pikir aku dulu kerja di salah satu bank di Jakarta, di CS. Nah, terus pas di sana kerjanya apa? Jadi CS katanya gitu. Dan kebetulan pas saya dikenakan dengan orang yang berangkat di sini tuh nggak banyak tes interview segala macam, cuman ditanya udah pernah keluar negeri gitu aja. Aku bilang kan udah, katanya. Oh berarti udah ada paspor ya? Ada, ya ada. Jadi ditanya kalau misalkan berangkat cepat siap gitu aja. Pas sudah berangkat sana ya kita dikasih tahu tuh kayak apa namanya itu kayak web seputaran itulah, dalaman-dalaman web itu kan disuruh hafalin, disuruh pelajari. Nah di situ akhirnya ya mau nggak mau karena kan harus pulang juga bayar denda kan, dendanya nggak sedikit. Iya, iya. Nah jadi akhirnya ya udah di situ, dan itu pun ya kalau dilihat dari segi gaji sih ya mungkin karena posisi paling CS bawah ya, jadi gaji sama aja kayak di Indonesia juga, dan justru lebih tersiksa karena setiap hari kita dipaksa kerja 12 jam, nggak ada libur sama sekali. Nggak ada libur sama sekali. Iya, Even depan kita komputer sakit, tuh. iya, kita sakit pun harus tetap masuk. Ibarat kata, walaupun tangan kita kepasang infus juga tetap harus kerja. Kalau di Kamboja gitu. Oke. Dan kapok kamu? Kapok. 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 Jadi sebelumnya kamu pernah kerja di Indonesia sebagai apa aja? Dulu saya pernah kerja di salah satu bank asing di CS. Dan enakan mana akhirnya untuk kamu? Jujur li enakan yang di CS. Di Indonesia? Iya. Iya. Karena dulu saya pernah itu karena kan di Indonesia sistemnya kan outsourcing ya. Iya. Jadi saya tuh kerja sekitar 5 tahun lebih, tapi selalu di habis kontrak di OS ini pindah OS yang itu kan, pindah OS ini, jadi nggak ada pengangkatan gitu kan. Jadi pengennya cari yang baru, ya udah ke situ. Ternyata terjebak. Ternyata itu Iya. kerjaan CS-nya gitu. Karena sekarang sebab terjebak kan, bahwa dalam mereka kata gini, ya udah mau gimana lagi, kita berangkat ke Kamboja karena di sini nggak ada kerjaan. Ya nggak begitu juga, bukan begitu jalan keluarnya ya kak. Akhirnya berangkat ke Kamboja, akhirnya kan sekarang ini ada yang pulang tinggal nama, ada yang pulang meninggal udah nggak ada ginjal. Ada apa lagi kasus-kasus coba yang lo tahu? Bener nggak sih yang ada ginjal diambil, bener apa nggak sih? Kalau itu aku tahu karena kebetulan si Iya. sebut nama boleh atau inisial? Iya. SD lah ya, Iya. inisial SD, Soleh Darmawan karena udah viral juga Iya. kan. Soleh Darmawan orang Bekasi. Itu sebetulnya pertama kali yang up di sosmed itu kan aku. Nah, karena aku tahu ceritanya, cuman kalau dia diambil ginjal itu nggak tahu karena kan nggak ada bukti forensik, otopsi segala macam nggak ada. Cuman kalau dilihat dari video yang saya punya, memang ada semacam kayak bekas luka di bagian perut ya gitu. Cuman nggak tahu apakah itu diambil organ atau apa. Nah, setelah itu ada lagi kemarin sekitar tanggal 14 yang meninggal lagi warga Bekasi juga. Nah, kalau yang ini dia
dia sempat mengalami kekerasan di tempatnya kerja, dianiaya, terus mungkin sama perusahaan dikira sudah meninggal, dibuang di jalan. Nah, dibuang ini dia ditemukan sama polisi Kamboja. Nah, sama polisi ini dibawalah ke rumah sakit di daerah Kreatif Province, itu perbatasan sudah dekat-dekat Vietnam. Nah, untungnya si korban ini waktu sadar dia ingat nomor handphone mamanya. Jadi dia komunikasi dengan bantuan perawat lewat handphone nomor tadi. Nah, waktu itu dia dia ditunjukin video callan dengan kondisi punggungnya sini tuh habis bekas diset. Terus tangan, muka semuanya lebam. Kalau menurut cerita dia tuh disiksa sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Nah, waktu itu sempat koordinasi ke KBRI, tapi KBRI-nya nggak cuman konfirmasi ke rumah sakit itu lewat telepon. Sedangkan saya tuh sangat berharap kalau waktu itu KBRI ngutus orang lah minimal 1 nengok dia kan, buat nyari data terkait perusahaannya di mana gitu-gitu kan. Tapi sayangnya nggak ada. Aku sempat Kenapa dilakukan? Nggak tahu KBRI, mungkin karena mungkin terbentur libur lebaran mungkin. Nah, waktu itu akhirnya aku sempat konfirmasi sama Miss Yuni karena informasi dari keluarga butuh biaya untuk makan minum sehari-hari lama di rumah sakit karena yang nanggung itu perawat. Perawat itu pakai uang pribadinya dia. Nah, habis itu dapat informasi dia dipindahkan ke rumah sakit di Phnom Penh. Jarak dari rumah sakit yang lama ke Phnom Penh itu sekitar 7 jaman. Nah, terus kemarin tanggal 14 dapat informasi dia sudah meninggal. Waktu itu saya sempat bilang sama Miss Yuni, saya nggak mau share di sosmed karena takut, karena pasti dia dicari sama perusahaan, karena kan perusahaan pasti pengen menghilangkan barang bukti jejak kan? Karena saya juga dihubungi oleh orang yang mengaku keluarganya pada saat udah meninggal. Tapi pada saat itu dia langsung bilang karena keluarga udah ikhlas atau dikuburkan di sana. Miss Yuni juga sempat dihubungi berarti ya? Iya, dan itu juga dari Evan ya. Kenapa? Karena Evan lebih berani gembor-gembor ke Kamboja karena kita udah 2 tahun ini ya nggak ngobrolin Kamboja sebenarnya Mas Buya, karena kita udah 2 kali dikibulin nih. Kita nolong orang tentu dia udah balik lagi gitu kan. Giliran mereka kakinya hilang, tangannya hilang, mereka cari kita lagi kan nggak lucu gitu loh. Tetapi karena ya kepedulian kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-teman kita seperti itu, dan ya edukasi aja yang bisa kita lakukan. Dan waktu itu saya semasa hidupnya ya Ikhwan ya, semasa hidupnya Ikhwan, saya sudah bilang nih, kita mau kirim uang Mas buat dia setidak-tidaknya untuk beli susu minum saja, karena posisi dia memang ada di video, boleh dilihat ini videonya. Dan disitulah yang saya merasa sangat sedih sekali, dan saya bersyukur sekali ya Mas Buya, di mana orang tuanya itu agamanya sangat kuat sekali dan merasa bahwa ingin memuliakan jenazah secepat mungkin, dan ya udah mereka ikhlas dimakamkan di sana. Dan termasuk ini Mas Buya, jadi titipan dari ini hari ini kita akan sampaikan bareng-bareng, di mana kepedulian kita dititipkan kepada keluarga saja. Bagaimanapun juga janji kita bahwa tidak bisa melakukan ini, kita lakukan yang itu. Ini edukasi buat teman-teman bahwa jangan terlalu mudah percaya dengan janji-janji manis Mas Buya. Jadi kayak si Evan ini, kenapa sih bisa dibilang, maaf ya Miss Yuni ngomong ya, ada sedikit rasa tamak di hati. Kenapa sih kalau kita tamak sedikit aja, itu kesempatan penipu itu masuk ke ruang hati kita. Oh kamu ya jadi CS-nya ini ya, aduh gajinya berapa sih? Ikut aku aja, gajinya besar. Tapi kamu yakin dengan gaji besar tidak ada konsekuensi yang besar? Karena ternyata yang ada di sana itu bukan hanya orang-orang pendidikan kecil loh. Benar. Pendidikan ada, aku dapat info juga ada salah satu ada yang alumni dari salah satu kampus yang termahal lah di Jakarta. Mereka memang sengaja direkrut untuk bekerja di bagian IT di sana. Dan mereka sadar kerja di situ kan. Dan gajinya bukan juga dijebak, sadar loh. bukan TPPO kan. Gajinya sadar loh. Berapa kepala berapa? Pokoknya 2 digit gajinya, lebih berlipat-lipat dari gaji di Indonesia. 50 juta Mas. Dibandingkan dengan Indonesia. Tapi emang dipakai skillnya pada saat itu. Iya, skillnya. Dan ini kemarin sudah ditelusuri juga sama ada rekan media dari Tempo ya. Mereka juga kemarin sempat ke situ. Artinya adalah orang-orang ini ingin mendapatkan uang dengan cepat Mas Buya. Jadi mereka nggak mikir dengan segala resiko dan konsekuensinya. Begitu juga dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, padahal di awalnya dia ingin cari pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan yang benar, tetapi karena sudah dijebak. Coba kalau Mbak Dewi bilang, saya nggak mau di restoran atau dimanapun, saya jadi pembantu aja deh. Mungkin masih lebih selamat karena dia lewat PT. Tetapi saat kita diiming-imingi gaji besar, kerjaan enak, benar nggak Mbak Dewi? Benar-benar bisa. Karena pingin di restoran, pingin di apa? Karena itu tidak mungkin gitu loh.
Dengan skill kita, saya selalu mengingatkan sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Skill kita apa gitu loh, untuk bekerja di Kamboja itu sebagai apa. Jadi kita selalu lupa, dan kemarin juga kita bertemu dengan beberapa orang, 5 orang, habis 95 juta, 80 juta, 70 juta, kenapa Mas Wia? Dia lulusan SMP, pingin kerja metik buah Luar negeri. di luar negeri. Di Australia. Iya, nggak tahu di mana itu, saya lupa. Dan kenyataannya nggak ada. Semuanya pakai skill, Mas Uya. Iyalah, sekarang ini gini lah, jangan mudah terpengaruh jawaran kerja di luar negeri, sementara kalian sendiri nggak punya kemampuan bahasa, kalian bukan lulusan apa-apa gitu. Ini aku ada satu info Apa gimana? yang soal lowongan petik-petik buah. Ya. Itu ada korban sekitar 600 orang lebih, mungkin Ya. 700-800 di Medan. Jadi dia modusnya tuh lowongan petik buah ke New Zealand, Selandia Baru. Iya, iya, Modusnya iya. cuma pakai KTP doang. Pakai KTP biaya pendaftaran cuma 1,5 juta sampai 2 juta. Ini agen besarnya orang Malaysia. Nah, dia bilang tuh mau kerja di Matua apalah gitu, pokoknya perusahaannya Iya, iya, Matua. Korbannya itu dijanjikan berangkat dari bulan 12, bulan 2, bulan itu diundur-undur sampai sekarang nggak tahu udah berangkat apa belum. Itu korbannya sampai 600 Mas. Kalau 600 dikali 2 juta udah berapa miliar? 1,2 miliar. Kalau 1,5 juta berarti 900 juta. Iya. Iya, iya. Dan itu masih aku sempat up juga kemarin di Iya. sosmed, cuman Iya. habis itu aku Iya, sempat iya. diteror sama mereka. Artinya adalah sesuatu yang dipetik dengan mudah itu bukan kamu. Benar. Suami saya selalu bilang bahwa kapan giliran kamu dapat yang enak sih? Kamu aja nggak proses. Iya, iya. Nggak bisa. Dan sekarang teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, tidak ada pencapaian yang didapatkan dengan hanya lambaikan tanganmu, nggak ada. Iya. Semuanya butuh proses. Saat kamu protes, hancur. Akhirnya kamu tersiksa ada di luar negeri. Mbak Dewi, seperti yang kamu katakan kemarin bahwa Bu Ani itu berasal dari Trenggalek. Kamu sebenarnya Iya. dapat infonya dia dari mana sih? Kok kamu lengkap banget KTP-nya, paspornya? Iya. Kenapa kamu bisa mendapatkan sebanyak itu, Mbak Dewi? Jadi waktu saya dibawa ke gedung itu, kita ketemu sama Bu Ani. Oke. Nah, saya tidur di kamar Bu Ani itu 2 jam. Ibu Ani kerja. Saya ditinggal sendiri di kamar. Di situ saya cari tahu. Saya buka lemarinya dia, saya buka tasnya dia. Di situ saya nemuin paspor. Oke, iya, iya, iya. Di situ saya nemuin paspor. Di situ saya nemuin KTP-nya Bu Ani. Terus Kamu foto berarti ya? Saya foto, saya kirimkan ke saudara saya. Oke. Bu Saya Ani, bilang sama alamatnya Ya. di mana? di Trenggalek di Karangturi. Oke, 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 oke. Terus ada yang info juga KTP-nya anaknya, kerja anaknya, semua saya udah dapat. Ya harusnya polisi bisa segera bertindak ya. Ya, Tadi dengan udah. informasi ini nanti saya kasih kita telusuri deh. Jadi dia Trenggalek itu berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur. Iya, iya, iya. Iya, Jawa Timur. Mas ada satu Dan lagi Mas, saya sama juga info. mau bilang Oke. Bentar. catatan buat KPRI. Boleh, boleh. Kenapa setiap kita penjemputan itu tidak ada pihak KPRI atau pihak Indonesia yang mendampingi kepolisian Kamboja? Kenapa? Saya nggak tahu. Oh, ini pertanyaan ya berarti ya? Ya. Iya, iya, iya. Kenapa Saya kalau pikir kita teka-teki bisa? ya. Iya. Karena waktu itu bosnya kepolisian itu mungkin Iya, kepala iya. paling tinggi di kepolisian Kamboja, dia masuk ke kantor bos saya Iya. dan di situ diskusilah apalah dolar keluar. Oke. Kalau Mas Ivan ada apa? Aku mau info lagi terkait KBRI karena kan Nggak apa, kita harus memberikan apapun masukan ya kan segala macam ya. Iya. Dan KBRI pun harus terima terima kritikan dan sebagai- masukan iya. karena kan kalaupun ada itu mungkin oknum ya kan. betul. Iya kan? Jadi ada beberapa teman-teman di Kamboja yang mereka terjebak di perusahaan scam. Intinya kadang mau pulang kan, Iya. mereka sudah lapor ke KBRI. Kadang ada sampai sebulan, 2 bulan, sampai dia dipindahkan ke company lain itu nggak dijemput. Ada juga yang ketika sudah dijemput, tapi ketika sampai di KBRI, lalu dia dibawa lagi ke perusahaan karena orang perusahaan jemput lagi ke. Kok bisa tahu orang perusahaannya? Nah itu makanya mungkin ada CCTV atau apa gitu ya. Kok maksudnya udah di KBRI tapi kenapa bisa dijemput gitu loh? Artinya kan seolah-olah itu orang harusnya di KBRI udah tempat yang aman dong. Betul. Kalau kita lihat nih ya guys, ya film-film Amerika nih, film-film Hollywood. Saat lagi ada di daerah konflik, mereka kan akan datang ke kedutaan kan Betul. untuk meminta pelindungan. Disitulah aman tuh Amerika ya kan. Cerita dalam film.
Artinya kan logikanya mau Amerika, mau Indonesia, mau Nigeria, Harusnya kan sama. masuk konsulat itu Iya. tempat yang aman dan harusnya informasi itu tidak keluar lagi. Betul. Bener Dan kan? ini nggak 1-2 orang yang cerita. Kadang mereka DM, kadang aku sarankan lapor Iya. ke KBRI. Nggak berani bang, karena kemarin ada teman 2 orang lapor ke sana, dibawa lagi pulang, habis itu Dijemput habis, lagi, gitu. Ya, habis mereka di sini digituin. Ada juga. Aku punya bukti chat-chat dari orang-orang itu. Jadi saat mereka udah KBRI meminta perlindungan, Iya, dijemput tiba-tiba sama kok kantor. dijemput, Iya. bisa-bisa dijemput, taunya dia dari KBRI. Betul. Artinya siapa yang memberikan informasi ke perusahaan itu? Nah, itu Bahwa yang mereka ada di jadi situ. tanda tanya. Siapa menurut lo? Dan Mungkin ada oknum. Siapa? dan ada transaksinya. Ya, dan itu ada juga Coba satu lo ngomong aja sama gua. ada satu orang tapi ini kejadian udah lama ya. Nanti saya akan konfirmasi juga ya Iya. mereka ya. Ini kejadian udah lama sekitar Desember, Iya. ada orang yang pulang ke situ. Terus tiba-tiba dia dijemput sama KBRI. Ternyata dia dijemput itu karena atasan dia di kantor. Tunggu, dijemput sama KBRI mah dijemput sama Jadi perusahaan. ya? datang ke KBRI dijemput sama pihak perusahaan. Dijemput balik. Iya, dijemput di KBRI. Harusnya mereka minta perlindungan ke KBRI Betul. ya. Iya, terus Dijemput, ternyata setelah itu dia menunjukkan bukti bahwa atasannya dia itu ada transaksi dengan oknum di KBRI. siapa? Inisialnya D, Inisialnya D. Iya. Laki perempuan. laki-laki. Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ada bukti transaksi, bukti transfernya ada. Ke nama orang itu? Iya, ke nama D ini. Kasih ke saya. Boleh. Iya, iya. Tapi ini kejadian Desember ya. Ya nggak apa-apa. Orangnya masih kerja di situ apa nggak? Yang D ini Iya. masih. Terus ada satu lagi. Kemarin ini Iya. Mas Muksin, yang korbannya Ibu Ani juga, dia Iya. kan sempat disekap juga di situ. Di perusahaan tempat dia bekerja itu ada leadernya dia yang bilang begini, nggak usah lu lapor sama KBRI. Gua tahu semua orang KBRI kita tuh ada kerjasama dengan KBRI. Jadi kalaupun lu lari ke KBRI nggak berguna gitu. Kata siapa itu? Kata leadernya. Iya. Dan yang menyampaikan adalah Muksin. Iya, Muksin ini korban yang sekarang udah pulang ke Indonesia. Oke, kita lihat lah. Maksudnya itu leader tuh nyatut-nyatut nama doang, aku ngaku Iya, itu nama takutnya- KBRI. Takutnya iya. juga KBRI-nya Difitnah. di Iya, fitnah takutnya ya kan. difitnah. Makanya KBRI harus memberikan reaksi nih, respon tentang statement ini. Tetapi Iya kan? Iya kan? sama kembali seperti kasusnya Elena. Waduh, ini Elena Iya. Taiwan ya. Iya. Kenapa saya bawa ke sini? Karena Mas Uya kan fair nih. Iya. Kenapa Mas Uya menanggapi dari kedua belah pihak? Jadi Mas Uya nggak akan bela kita sebagai penggiat. Iya. Mas Uya juga tidak membela pemerintah. Kenapa kasusnya Elena itu tidak dihargai? Bahkan dikatakan Iya. Elena ini pansos. Nah ternyata ini Ya, aku terjadi pernah pada dia. Kenapa? Pernah waktu itu kan ada akun dia tuh tukang akun TikTok. Iya. Dia tuh postingannya ngerekrut orang ke Kamboja terus. Nah, jadi waktu itu dia lagi posting kalau lagi sholat jamaah sholat Idul Fitri di KBRI. Aku berpikir sih gini, mungkin waktu itu wawasanku kurang ya. Aku berpikir kalau orang yang mau sholat di situ harus ada undangan dari KBRI kan. Ternyata memang enggak. Nah, aku sempat DM ke Pak Santo, Pak Dubes, aku bilang, "Pak, kok orang ini bisa sholatin sama KBRI, apa Bapak kenal gitu kan?" Sedangkan ini postingannya dia rekrut orang ke Kamboja, Pak, gitu kan. Apa Bapak kenal gitu kan? Tolong konfirmasi, Pak, biar nggak ada salah paham tanggapan orang kalau KBRI ada kerjasama gitu. Terus direspon sih sama Pak Santo, dia bilang Iya. gini, tidak baik, intinya tidak baik kalau pansos lah intinya gitu. Apa bilangnya apa? Jadi Dia tidak yang baik, pansos? Iya, intinya kayak seolah-olah aku tuh pansos gitu. Apa Intinya gitu. kata-kata tepatnya? Boleh aku buka nggak? Boleh. Gua mau orangnya Screenshot aja Enggak, kasihkan ke gini, mereka. Karena gue orangnya mau yang detail dan gak mau katanya atau kira-kira, bener gak? Karena lo harus bertanggung jawab apa yang Iya. lo ucapkan juga gitu kan. Karena gue intinya nih, gue walaupun sekarang juga DPR, kalau emang ada oknum pemerintah segala macam yang ngaco-ngaco, mah gue juga nggak takut buat nyikat lah. Atau Iya kan? jangan-jangan yang Mau itu megang teman itu gue. bukan Pak Dubes. Ya, Bisa jangan-jangan jadi admin, bisa jadi iya. Bisa jadi admin itu mungkin Pak Dubes nggak Ya. mungkin bisa Iya, balas. nggak mungkin. Dan seorang dubes juga nggak mungkin ngeluarin kata-kata ini bisa jadi oknum kan. Oknum menurutku ini nggak Iya. mungkin Pak Nah, Dubes. jawabannya begini nih, intinya ya terima kasih atas interestnya Pak, ini Evan gitu kan. Seluruh WNI dapat berkunjung ke KBRI sesuai dengan keperluannya. Itu betul. Betul ya. Terus untuk yang ingin sholat id selama yang bersangkutan memang muslim dan WNI tentunya dipersilakan untuk datang, termasuk Betul. untuk open house KBRI. Betul Nah, itu. kata-kata ini yang aku nggak suka, yang belakangan bukan Apa? nggak suka sih, kayak jelek gitu Apa seolah-olah. coba? aku Saya penasaran. Tidak baik untuk membuat sensasi dengan memojokkan KBRI. Padahal lo memojokkan nggak? Enggak. Lo kan aku nanya cuma- langsung ke dia kan? Aku nanya gini nih, Pak, Iya. selamat siang, mohon izin, mau info ada banyak korban TPPO yang dilakukan. Ini aku DM udah lama ini, Iya, nggak dibales iya, yang iya. ini kan. Aku bilang kan terus nih, bentar dulu. Seorang WNI bernama, aku laporin Ibu Nur Iya. sana ini. Iya, iya. Bu Ani. Iya, Nur Iya. Hasan atau lebih dikenal dengan Ibu Ani yang bekerja sebagai translator. Ada di Venus Casino di Bakpet.
Ada beberapa yang jual ke agensi lain, ada juga yang berhasil pulang ke Indonesia. Dan saat ini Bu Ani masih terus melakukan aksi nyari WNI untuk dikerjakan di dunia scam di Kamboja. Tapi ini nggak direspon. Aku agak mikir juga, padahal kan akunnya itu, itu akunnya kecil ya Mas ya, followernya cuma 2.000 gitu kan. Harusnya kan notifnya nggak terlalu rame ya, harusnya kan bisa direspon. Menurut aku sih harusnya itu kalau ada Followernya adminnya. siapa? Pak Santo. Oh. Aku juga pernah DM ke IG-nya, IG KBRI. Aku laporin korban-korban, cuman emang nggak direspon. Padahal followersnya itu kayaknya kalau dengan jumlah followers segitu notifnya nggak rame, harusnya kan bisa kebuka ya. Ya mungkin ini bukan Pak Santo kali Iya. ya. Kalau saya yakin itu bukan Iya, dubes sih. Iya. Karena dubes nggak akan dong bilang seperti itu. Iya, Cuman iya. kalau memang itu adalah dubes, seharusnya kan cross check ya Mas Uya. Kayak Mas Uya kan nggak percaya omongan dia 100%. Kita Iya kan cross benar. check juga. Makanya kan saya juga di sini ada orang ngomong, ya gue bilang lo bisa tanggung jawab enggak? Bahkan kalau misalnya ada yang dia disebutkan nama mau Ani kayak mau siapa tadi merasa yang diomongin nama Ivan sama Dewi ini nggak benar juga Boleh datang. ngomong ke sini. Boleh. Ini juga, Iya. ini bukti salah satu ya, ini dari korban yang aku sarankan lapor ke KBRI. Iya. Dia bilang begini, dia kan awalnya chat nih, Bang, kami warga Medan, ingin pulang, tidak bisa pulang karena kami di scam perusahaan kami. Teman kami ada 10 orang, sudah mau pulang disuruh taken kontrak lagi, tapi mereka nggak mau, jadi mereka dijual entah kemana, kata itu kan. Mau lapor KBRI kami takut, takut membal Bang, karena udah pernah kejadian kami dibalikin lagi karena KBRI banyak antek-antek yang kerjasama dengan perusahaan scam. Katanya dia. Ya, katanya dia. Tapi kan Tapi tidak bisa di form- dipertanggungjawabkan juga. Iya. mungkin Terus KBRI aku juga- harus memberikan. Kenapa Dewi? Ya gimana? Tapi di form kita kan waktu kita mau lapor KBRI itu kan kita harus ngisi kayak form gitu kan, link. Formulir. Ya, di situ juga terdaftar kok ditulisin kamu mau pindah perusahaan lain atau mau pulang. Oh ya? Ya, Nah berarti ini juga ini harus minta kejelasan dari KBRI nih bahwa kalau perusahaan lain kan KBRI dimanapun itu ya, KBRI di negara manapun, kalau ibaratnya mengikuti prosedur, harusnya dia tahu kalau warga negaranya yang bekerja sama perusahaan harus perusahaan jalur yang resmi yang legal ya kan. Betul. Pertanyaannya seberapa banyak sih perusahaan yang memang dikatakan memang itu legal dengan tujuan penempatan PMI atau TKI Indonesia ke Kamboja? Kalau yang Bener saya nggak? tahu kan Ada nggak yang legal sebetulnya? kayaknya nggak ada kan, Indonesia Ya, ada ada nggak? MOU kan dengan Kamboja untuk Nah, penempatan. artinya kan KBRI intinya store. nggak mungkin ada form itu kan, saat tidak seharusnya ada pertanyaan itu kan, Betul. Iya kan? Iya, Bener ada nggak? pertanyaan Kan pemerintah itu. kan tidak ada MOU, kenapa saat mau pulang harus mengisi formulir yang dimana kamu masih mau pulang atau melanjutkan? Kan Iya, form itu melanjutkan tidak itu melanjutkan seharusnya. di mana? Perusahaan mana yang memang secara legal ada perjanjian dengan kedua pihak negara ya kan? Sementara kemarin Pak Menteri menyatakan bahwa tidak ada MOU dengan Iya. pemerintah Kamboja. Dan Kamboja, Vietnam, Myanmar bukan negara Negara tujuan penempatan. ya kan? Betul. Sekarang WNI di Kamboja tuh ada sekitar 130.000. Iya, itu yang tercatat di imigrasi kan. Tapi laporan dari Kementerian Luar Negeri kan jauh di bawah itu kan? 80.000 kalau nggak salah. Iya. Berarti ngalahin Indonesia yang ada di Hong Kong dong kalau kayak gitu. Iya, Hong Kong berapa? resmi. Iya. Hong Kong kurang lebih dulu setahun yang lalu 150. Lah ini kan dengan negara Kamboja yang rawan Iya. seperti itu bisa 100.000 itu wah. Oke, ya intinya adalah ini harus dibenahi, ya, dan juga harus ada jalan keluarnya. Betul. Tadi tolong tadi ya informasi tadi itu kasih ke gue juga, ya. Karena kirim ke Mbak Nisa. Iya, dan nanti kita akan teruskan juga, walaupun saya bukan juga ada Ini di komisi formnya. 1 ya. Ya, kalau urusan konsulat kan ini komisi 1, cuman kan urusan, ya ini bukan masalah komisi-komisi ini sebagai berarti bukan UIA DPR, UIA sebagai Karena UIA. Mas, Saat- ada satu lagi. Iya, apa lagi? Ada WNI meninggal Desember sampai Iya. sekarang tapi jenazahnya nggak tahu di mana. Kenapa bisa Jadi begitu? jadi ceritanya dia itu kerja beberapa bulan di situ. Jadi kalau saya itu banyak banget informasi orang-orang yang hilang yang ada kabar. Nah ini yang rame dari Desember meninggal. Jadi keluarganya itu dia dapat info kalau dia udah meninggal di Kamboja. Nah waktu itu dia ditelepon ngaku dari pihak imigrasi, Ya. minta duit 150 juta kalau mau pulang itu jenazah. Nah keluarganya minta foto atau video yang melihatkan kalau si anaknya ini meninggal, tapi nggak diturutin gitu kan. Aku yakin KBRI juga nggak tahu soal ini. Nah terus kemarin aku dapat info dari orang kalau ngasih tahu kalau jenazah ini tuh dibuang sama temennya di daerah Bapet. Dari Desember sampai sekarang nggak ada info. Dan itu hampir sama dengan kasusnya Rizal. Jadi
Rizal ini meninggal dunia di Kamboja. Iya. Tapi sekarang masih belum diketahui di mana tempatnya. Kita udah infokan ke KBRI, KBRI mendapatkan info, tapi belum tahu seperti apa dan bagaimana dan kapan akan dipulangkan dari Banyuwangi. Oke. Oke, mungkin itu aja. Oke, dan intinya Mbak Dewi, Ya, ya apa kira-kira singkat saja apa yang mungkin pelajaran yang Mbak Dewi berikan untuk penonton kita kali ini nih? kalau mau kerja itu harus resmi. Ya, Jangan terpengaruh dengan gaji besar. ya, Benar apa yang dibilang Miss Yuni. ya, Instan itu nggak enak, tapi beresiko. oke, betul. Kalau dari Mas Evan? Kalau dari aku sih buat teman-teman, kalau misalkan memang terpaksa, karena kan banyak orang bilang alasannya cari kerja di Indonesia sulit. Kalau memang terpaksa mau keluar negeri, cari lowongan yang kerja resmi, cek di BP2MI. Ya, benar. Ya, jangan gampang ketipu dengan loker-loker yang seliweran di sosial media. Apalagi kalau dari akun-akun yang orangnya nggak jelas. Yang biasanya kan kalau resmi minimal ada alamat kantornya, Ya. ada web kantor, ada nomor telepon kantor kan, gitu. Kalau misalkan dia cuma foto kartun, terus iming-iming gaji gede, pokoknya segala sesuatu yang too good to be true tuh kita harus screening lebih teliti lagi. Iya. Itu aja. Dan intinya adalah kita juga sampai sekarang masih bingung, banyak banget orang yang minta tolong yang di Kamboja, tapi kita juga berdua bingung. Karena dari beberapa orang yang kita tolong, Balik lagi. Balik lagi. iya. Iya. Dan kenapa apa kita yang kena sialnya aja kita dibohongin terus ya? Iya, karena dan saya tidak pernah menyesal karena dibohongi Mas Biaku ya, karena saya juga mengajarkan dari Gali, lebih baik kita yang ditipu daripada kita yang menipu. Betul. Dan pesan satu lagi dari saya buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, tidak ada yang mudah. Jangan terlalu mengharapkan orang lain memberikan rasa manis dalam hidupmu, karena semuanya itu butuh proses. Nggak ada yang manis kecuali kencing manis. Iya. Dan sekali lagi, kalau kamu ingin sukses, lakukan proses. Jangan mentang-mentang kamu punya skill, kecuali skill penipu. Jadi kalau dapat informasi dari apapun, cross check. Jangan engkau butakan matamu, butakan telingamu, hanya ingin viral. Dan percayalah Ibu Ani yang terhormat dan Mbak Ruk yang ada di Lampung, saya kadang sangat sedih sekali dengan telepon yang menangis atau apapun. Tega kamu makan darah mereka, tega kamu makan keringat mereka. Dan satu hal, kita punya keturunan. Hari ini saya sama Mas Uyaku ya, sama Mas Evan, sama Dewi memberikan edukasi. Itu bukan kita yang akan menuainya. Kita masih ada anak dan keturunan. Begitu juga apa yang kalian lakukan. Masa iya sih zaman dahulu kita dijajah oleh penjajah Belanda ataupun dari Jepang atau dari manapun? Masa iya sekarang penjajahnya Londo Ireng, saudara kita sendiri Mas Uya? Itu mungkin dari saya. Ya. Dan pokoknya Miss Yuni jangan lelah ya kita ya untuk terus melakukan hal-hal seperti ini. Siap. Untuk saudara-saudara kita walaupun ya apapun ya, yang penting kita udah berbuat yang semaksimal mungkin lah ya. Dan Mbak Dewi sekarang masih di rehab ya di Jogja ya Mbak Dewi ya. Iya benar. Hamil berapa bulan sekarang Mbak Dewi? Udah 9 bulan. Oke, langkah apa yang akan Mbak Dewi lakukan secara hukum dan lain sebagainya mungkin? Kalau untuk hukum, saya pengen kasus Ibu Ani ini terungkap. Oke, nanti kita bantu ya. Iya. Kalau untuk anak ini, saya tetap mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Oke, good, dan makasih juga Mbak Dewi ini sudah mau berbicara ini ya demi saya juga berterima kasih untuk Balai Pelindungan Rehabilitas Sosial Wanita BPRS ini yang membantu saya sampai detik ini. Ya, mudah-mudahan ada penonton kita ini teredukasi hari ini ya, belajar dari pengalaman Mas Ivan, Mbak Dewi ya. Kasih komentar kalau kalian ada juga pengalaman yang sama atau mengatur hal yang seperti yang kita omongin hari ini. Terima kasih. Dan habis ini Miss Yuni sama Mas Ivan saya akan ke rumah almarhum Ihwan ya, betul, yang kemarin meninggal di Kamboja ya. Betul. Ya, dan dimakamkan di sana ya kira-kira. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Dan Mbak Dewi juga udah dapat kiriman uang ya? Dari Miss Yuni ya? Dari Miss Yuni. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Makasih Miss Yuni. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.